Layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat. Layakan. Mari saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Layakan ku hampiri tata-Mu. Layakan ku memuji sembah-Mu. Layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. amin. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Layakan, oh Jesus. Layakan ku hampiri tata-Mu. Layakan ku memuji sembah-Mu. Layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat. Layakan, Layakan ku hampiri tata-Mu. amin. Layakan ku memuji sembah-Mu. Layakan aku di
Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh ada, bernafas dengan udara yang segar Tuhan, menikmati pagi hari ini di dalam rumah Tuhan. Itu semua berkat kemurahan Tuhan saja. Itu sebabnya Tuhan di awal ibadah kami ini Tuhan, biarlah Engkau menyucikan kami, melayakkan kami Tuhan Yesus. Agar kami semua layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Bertemu dengan Engkau, menikmati Engkau Tuhan Yesus. Dalam puji-pujian kami, dalam firman-Mu, kami percaya Tuhan ada kuasa, ada kesembuhan, ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan akan berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus bekerja mengurapi kami semua Tuhan. Kami pelayan-pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu Tuhan, kami semua akan pulang diberkati dengan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Tuhan itu baik ya saudara. Sudah 1 minggu lamanya kita dipelihara Tuhan. Kita dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai pagi ini, itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu indah terjadi dalam hidup. Amin. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Puji bagi nama Tuhan, saudara. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah kasih setia Tuhan tidak pernah luntur ya saudara. Puji nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka
setiap jalanmu, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu harianku. Kaulah yang ku pandang, Haleluya. selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya. Kaulah segalanya. Amin, amin. Di dalam Haleluya. 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 kerajaanmu, kebenaranmu, itu harianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segala-galanya. Haleluya. Kaulah Haleluya. 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 Mengasihimu, memuliakanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan dan Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian-pujian ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan, tetapi menjadi pengakuan kami, bahkan iman, percaya kami Tuhan. Engkau adalah Allah segalanya bagi kami Amin. Tuhan. Engkaulah yang memberi kehidupan bagi kami Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini kami masih boleh ada, kami percaya itu semua oleh karena kebaikan bahkan kemurahan Tuhan yang masih berlaku di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami ingin dikuatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati kami ingin terarah hanya kepadamu ya Tuhan. Hati ini hanya ingin fokus kepada Tuhan. Urapi Bapa Gembala kami yang akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua jemaat-jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada kekuatan baru, ada pemulihan bagi hidup kami lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami akan memberi korban persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan korban persembahan. Semuanya hanya hormat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Silakan duduk. Terima kasih. Kita mau naikkan, kita memberikan persembahan yang korban pertama. Kita nyanyikan itu. Kasih setiamu Tuhan kalau Kasih setiamu Tuhan, kalahkan oleh panas, kalahkan oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, kalahkan oleh Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan dan selamat menikmati Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kalau kita mengingat kasih setia Tuhan, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Apapun kenyataan hidup yang kita jalani, mungkin kita ada dalam satu keadaan di mana kita sedang dalam pergumulan, sedang susah, tapi mengingat kasih setia Tuhan, itu merupakan dasar bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tidak mau berhenti bersyukur kepada Tuhan, sebab kenyataannya Tuhan memang sangat baik buat kita sekalian. Dia sangat mengasihi kita tiap-tiap hari. Saudara, rancangannya begitu indah buat kita dan Dia mengadakan banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan. Dia menyediakan semua yang kita perlu, sekalipun mungkin ada saat di mana kita tidak memintanya kepada Tuhan. Tapi perhatian Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita mau tetap ada dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita harus jalani dalam hidup ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Sampai di akhir perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, kita masih dalam ayat pokok 2 Raja 8 ayat 1 sampai 2.
di mana Tuhan memberi perhatian pada perempuan Sunem ini. Tuhan memberikan penghargaan yang begitu besar sehingga Tuhan memberitahu kepada perempuan Sunem ini untuk dia menyingkir ke tempat yang lain. Sementara Tuhan mengadakan pembersihan di seluruh Israel. Dan mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan membersihkan. Tuhan menghukum dengan kelaparan. Tapi perempuan Sunem dengan seluruh keluarganya, mereka aman di tempat di mana mereka tinggal. Di sana mereka dipelihara oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Nah saudara-saudara, pada pagi ini kita masih ingin melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi perempuan Sunem ini. Dengan begitu banyak yang sudah dia buat untuk Tuhan. Pelayanan yang bersungguh-sungguh hati dilakukan untuk Tuhan. Dia bersusah-susah melayani. Ya, dia berikan yang terbaik yang bisa dikerjakan. Dan itu semua dalam perhatian Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Tuhan memberi sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan dalam hidupnya. Dan itu juga yang saudara-saudara kita akan alami di dalam Tuhan. Tuhan ada waktu di mana dia akan memberikan apa yang kita tidak pernah minta kepada Tuhan. Itulah Tuhan kita, saudara-saudara. Tuhan yang mengerti semuanya. Haleluya. Karena itu apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita bertanya-tanya, kita ragu tentang Tuhan kita. Tapi mari kita tetap memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu ragukan dia. Sampai kapanpun dia tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan perhatian yang begitu besar dalam kehidupan kita sekalian. Kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 4. Ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama apa arti berdiri di depan pintu. Perempuan Sunem ini ketika dipanggil, dia berdiri di depan pintu kamar Nabi Elisa. Dia berdiri sebagai seorang hamba yang siap menerima dan melaksanakan perintah. Dia sudah melakukan banyak hal, tetapi saudara-saudara, dia merasa bahwa apa yang sudah dia buat itu belumlah cukup. Itu sebabnya ketika dia naik ke kamar atas, yang ada dalam pikirannya apa yang bisa dia buat, dan itu yang akan dia lakukan. Saudara-saudara, dia tidak pikirkan diri sendiri. Dia bukan seorang yang ambisi, dia bukan seorang yang punya motivasi di dalam melayani Tuhan. Semua yang dilakukan adalah untuk Tuhan. Dia lakukan dengan senang hati, dia lakukan dengan tulus, dia lakukan dengan cinta. Dia tunjukkan bahwa dia melayani dengan hati yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih daripada Tuhan. Itu yang dalam pikirannya. Ketika dia naik di ruang atas, berdiri di pintu kamar Nabi Elisa, yang dalam pikirannya apa yang bisa dia buat. Lebih lagi daripada apa yang sudah dia buat. Tetapi saudara, betapa dia terkejut. Karena ketika berhadapan dengan Nabi Elisa, dia tidak menerima perintah dari Nabi Elisa itu, tetapi Nabi Elisa menyatakan sesuatu yang selama ini sudah dia tidak pikirkan lagi. Dia tidak pernah berharap lagi untuk mendapatkan sesuatu yang
awal-awalnya itu memang dia sangat mengharapkan sekali. Tapi waktu berjalan membuat dia sudah melupakan semua. Tapi waktu itu Nabi Elisa katakan, pada waktu seperti ini, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Saudara, berita yang dari Tuhan itu pasti jelas. Enggak samar-samar, enggak membuat kita harus berkayasa, enggak membuat kita harus meraba-raba, sehingga kita salah menerjemahkan seringkali, kita bisa salah menerjemahkan. Tapi kalau berita yang dari Tuhan itu jelas sekali. Pada waktu seperti ini, artinya pada waktu Elisa berkata kepada perempuan ini, tahun depan, pada waktu yang sama, engkau ini artinya perempuan Samaria akan menggendong seorang anak laki-laki. Bukan anak laki-laki yang lahir dari perempuan yang lain, tapi lahir dari rahim perempuan Sunem ini. Dan anak itu adalah anak laki-laki. Jelas sekali. Sehingga tidak perlu diterjemahkan lagi. Tapi saudara-saudara, waktu itu perempuan Sunem ini, karena memang dia tidak pernah pikirkan bahwa dia akan mendapatkan seorang keturunan, dia berkata, jangan begitu ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Nah, kata dusta di sini atau bohong di sini dalam arti jangan bergurau, gitu. Jangan main-main, jangan membangkitkan sesuatu yang sudah dilupakan dalam hidupnya. Dia tidak pernah berpikir lagi untuk mendapatkan keturunan. Dia sudah menikmati hidupnya. Itu sebabnya dikatakan jangan ingat-ingatkan lagi apa yang dulu pernah ada dalam hatinya. Jangan berikan harapan palsu. Ya. Istilah yang seringkali kita dengar PHP, pemberi harapan palsu. Janjinya luar biasa tapi tidak pernah digenapi. Itu sebabnya perempuan Sunem ini katakan, jangan beri harapan kepadaku. Artinya saudara-saudara, dia sudah bisa menerima kenyataan itu. Dia menjalani hidupnya dengan penuh kesenangan. Dia jalani hidupnya tiap-tiap hari dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu sudah membuat dia cukup. Dia jalani hidupnya dengan bisa melayani Tuhan, itu sudah memberikan kepuasan buat hidupnya. Tapi sekarang Nabi Elisa katakan, pada waktu yang sama, tahun depan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan apa yang dikatakan itu digenapi. Semua berita yang dari Tuhan itu pasti digenapi. Semua nubuat yang disampaikan atas nama Tuhan, kalau tidak digenapi, itu artinya nubuat palsu. Sesuatu yang dari Tuhan nggak perlu direvisi. Betul apa betul saudara-saudara? Sesuatu yang dari Tuhan, karena Tuhan itu sempurna. Apa yang disampaikan oleh Tuhan itu pasti akan digenapi. Nggak akan direvisi lagi. Dengan alasan, waduh waktu saya sampaikan itu, saya pikirannya lagi ngambang. Pikirannya lagi dipenuhi dengan berbanyak hal. Karena banyak permohonan dari jemaat di Kedoya begitu. Tuhan tidak seperti itu, saudara-saudara. Tuhan sempurna. Dia maha kuasa. Sekalipun jutaan bahkan miliaran orang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak salah mendengar doa yang dinaikkan pada Tuhan. Jadi Tuhan tidak terganggu dengan semua masalah itu. Jadi ketika Tuhan sampaikan sesuatu berita, maka berita itu adalah berita yang pasti digenapi. Kalau tidak digenapi itu nubuat palsu. Hari-hari ini banyak nubuat yang disampaikan dan memberikan satu pengharapan dalam hati umat Tuhan, tapi tidak ada kenyataannya. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini Elisa katakan pada waktu seperti ini, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Dari rahimmu akan lahir seorang anak laki-laki. Apa yang tidak pernah dipikirkan, itu yang disediakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, bahwa Tuhan memikirkan hidup kita.
dengan semua yang kita jalani dalam hidup ini, senang dan susah. Tuhan dalam surga dia memikirkan hidup kita, dia memikirkan yang terbaik. Dan pada waktunya dia berikan itu kepada kita sekalipun kita tidak memintanya. Tuhan sebagai pemberi, perempuan Sunam sebagai penerima. Nah, pada pagi hari ini mari kita melihat dua hal ini. Perempuan Sunam sebagai penerima, apa yang dia buat dan pada waktu apa dia menerima berkat Tuhan ini. Saudara-saudara, pertama, perempuan Sunam ini tidak berharap mendapatkan keturunan. Mengapa demikian? Seorang perempuan ketika dia menikah, dia punya harapan untuk mendapatkan keturunan. Cepat ataupun lambat, dia berharap satu waktu bisa menggendong seorang anak. Apakah itu pria ataupun wanita, untuk zaman sekarang bukan satu masalah lagi. Ya. Nah, waktu itu saudara-saudara pasti perempuan Sunam ini punya harapan mendapatkan keturunan. Tapi waktu berjalan dan dia melihat suaminya sudah tua, sehingga dia tidak berpikir bahwa dia akan mendapatkan keturunan lagi. Kata tua di sini artinya satu keadaan di mana suaminya tidak bisa memberikan keturunan. Saudara, kita pernah mendengar ada seorang yang usianya sudah tua menurut pemikiran kita, tapi masih bisa mendapatkan keturunan. Nah, yang kita lihat di sini suaminya sudah tua, dalam arti tua tidak bisa memberikan keturunan. Itu sebabnya perempuan Sunam ini sekalipun hal ini sangat memahitkan hidupnya, dia bisa menerima kenyataan dan dia sudah menjalani hidupnya. Dia sudah enjoy, dia sudah merasa bahagia, apalagi ketika dia bisa melayani, dan itulah yang ada dalam pikirannya. Itu yang dia penuhi dalam pikirannya. Dia mau berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah mendengar, selagi kita ada kesempatan, mari kita pergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Pikirkan apa yang baik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Walaupun mungkin saudara-saudara kita merasa bahwa sudah banyak yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Tapi mari kita mau belajar seperti perempuan Sunam ini. Ketika dia berdiri di depan pintu, dia berpikir apa lagi yang saya mau berikan untuk Nabi Elisa. Yang dia pikirkan melayani. Saudara, mari kita juga pikirkan melayani. Sebab waktunya itu terlalu singkat buat kita sekalian. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Hanya Tuhan yang tahu sampai di mana batas hidup kita. Karena itu mari isi waktu kita. Bukan melulu untuk hal-hal dunia. Tapi kita isi waktu kita. Kita pikirkan apa yang kira-kira saya bisa persembahkan untuk Tuhan. Mungkin bukan sesuatu yang besar di mata banyak orang. Tetapi itu dihargai oleh Tuhan. Sekalipun mungkin yang kita buat untuk Tuhan itu hal yang kecil aja. Tapi itu dihargai oleh Tuhan. Kan itu saudara, mari kita memiliki hati seperti perempuan Sunam ini. Hati seorang hamba yang mau melayani. Bukan melayani karena bisa, tapi melayani karena cinta. Haleluya. Saudara, kita katakan kita cinta Tuhan. Mari kita melayani Tuhan karena kita cinta Tuhan. Jadi bukan sebatas di mulut kita katakan saya cinta Tuhan Yesus. Tapi benar-benar dalam perbuatan kita melayani Tuhan. Dan kita melayani Dia dengan cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti melihat semua itu. Nah, saudara-saudara, perempuan ini dia sudah tidak berharap lagi. Kenapa dia tidak berharap? Karena dia melihat kenyataan, dia sadar bahwa suaminya sudah tidak bisa memberikan keturunan buat dia. Bukan berarti dia tidak punya pengharapan. Tapi saudara-saudara, kita melihat di sini perempuan Sunam ini adalah seorang yang beriman kepada Tuhan dan seorang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Itu sebabnya dia menjalani hidupnya dan dia melihat begitu banyak orang yang jauh dari Tuhan, tapi dia tetap fokus menyembah Tuhan. Dia tidak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Dia beriman kepada Tuhan, dia penuh dengan harapan kepada Tuhan. Tapi untuk mendapatkan keturunan, dia sudah tidak lagi berharap. Itulah keadaan perempuan Sunam ini ketika dia mendengar berita bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Kemudian yang kedua, perempuan Sunam ini
tidak berdoa untuk mendapatkan keturunan. Karena dia tidak berharap lagi untuk mendapatkan keturunan, otomatis dia tidak berdoa lagi. Bukan berarti dia tidak pernah berdoa. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Seperti saudara dan saya, tiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Bukan pada waktu kita lagi perlu saja kita berdoa kepada Tuhan, tapi tiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Tanda dari orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak bisa terlepas dari Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan lewat doa. Nah, saudara-saudara perempuan Sunem ini, dia dalam posisi tidak berdoa secara khusus untuk mendapatkan keturunan. Sebab dia sudah menyadari bahwa tidak mungkin dia akan mendapatkan keturunan lagi. Tidak mungkin suaminya akan memberikan keturunan. Dan dia sudah menerima kenyataan ini, walaupun bagi perempuan Yahudi, kalau tidak mempunyai anak itu sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Tapi sekalipun itu memahitkan hatinya, dia sudah bisa menerima, dia jalani hidupnya dengan bersyukur. Tahu-tahu berita dari Nabi Elisa, pada waktu yang sama tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Nah, saudara-saudara, yang saya mau katakan adalah pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Kok gak ada yang bilang amin? Apakah kita meragukan Tuhan mendengar doa kita? Saudara, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Lukas 1 ayat 13. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Zakaria sedang menjalani tugas keimaman, mempersembahkan korban ukupan. Tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan sehingga dia terkejut dan menjadi takut. Kenapa dia takut? Nah, saudara-saudara, kita bisa maklumi kenapa Zakaria takut. Sebab 400 tahun lamanya Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Apakah itu melalui nabi-nabi, melalui mimpi, melalui penglihatan, apalagi melalui penampakan seorang malaikat Tuhan. Itu sesuatu yang baru buat Zakaria. Itu sebabnya ketika malaikat Tuhan berdiri di depannya, dia ketakutan. Tapi malaikat Tuhan katakan, jangan takut. Sebab doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Zakaria dan Elisabet, mereka sudah menjadi tua. Dan Elisabet pun seorang yang mandul. Artinya tidak bisa punya anak lagi. Dan mereka tidak berpikir lagi untuk mendapatkan anak. Mereka tidak lagi berdoa. Walaupun tiap-tiap hari Zakaria berdoa. Pada waktu dia menjalankan tugas keimaman, dia sedang mempersembahkan sesuatu yang sangat disukai oleh Tuhan. Jadi hidupnya tidak terlepas dari doa, tapi tidak lagi berdoa secara khusus untuk mendapatkan keturunan. Tapi saudara, kita baca dari firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Doamu sudah dikabulkan. Haleluya. Ada waktu di mana kita mungkin berhenti berdoa. Karena mungkin sudah lama kita berdoa dan Tuhan belum memberikan jawaban. Sampai kita tidak lagi berdoa. Sampai kita ada dalam satu keadaan di mana kita sudah berserah saja. Sudah kita menjalani hidup ini. Kita tidak lagi bersikeras untuk mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Kita sesuai dengan hari yang berjalan, akhirnya kita sudah mengalir saja. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu didengar oleh Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan jawaban. Karena telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak dengar doa kita. Ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, saya mau katakan kepada kita sekalian, setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Haleluya. Dan pada waktunya, dan itu merupakan sesuatu yang tidak terduga, seperti yang dialami oleh perempuan Sunem ini, tidak terduga.
Waktu dia naik ke ruang atas, yang dalam pikirannya adalah apa yang saya bisa lakukan lagi untuk melayani Tuhan. Tapi dia kaget sekali waktu Elisa katakan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Jadi apa yang tidak pernah dipikirkan itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah kita menjadi umat Tuhan. Karena saudara-saudara kita diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan pikirkan hidup kita. Bukan cuma kita yang pikirkan hidup kita bagaimana dan apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan dalam surga juga pikirkan. Dan apa yang dia pikirkan adalah yang terbaik buat kita sekalian. Dengan lahirnya seorang anak, ini mendatangkan sukacita besar bagi perempuan Sunem ini. Haleluya. Kemudian kita melihat dari pihak Allah sebagai pemberi. Bagaimana Allah menggenapi apa yang dikatakannya. Pada waktu seperti ini, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Bagaimana Tuhan menggenapi apa yang dikatakannya? Saudara, mari kita melihat dalam Ayub 23 ayat 13-14. Tetapi ia tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ia tidak pernah berubah. Tidak ada bayang-bayang perubahan sama sekali. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikendakinya, dilaksanakannya juga karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Sudah perhatikan, apa yang dikendakinya, dilaksanakannya juga, dan diselesaikan. Kalau Tuhan sudah menghendaki, saudara-saudara, Tuhan tidak bergantung apapun keadaan yang sedang kita alami. Kalau dia sudah menghendaki untuk memberi sesuatu kepada kita, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. Keadaan apapun tidak bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah menghendaki, dia akan melaksanakannya dan dia akan selesaikan. Itu artinya Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Kalau dia sudah menghendaki sesuatu, sekalipun di depan ada begitu banyak hambatan yang menurut pikiran kita tidak mungkin. Tapi segala sesuatu mungkin buat Tuhan. Dan Tuhan bisa merubah semua. Segala kuasa di tangan Tuhan. Dan kalau dia mau, maka dia bisa rubah semua. Yang gelap jadi terang. Dia bisa rubah semua sesuai dengan keinginannya. Kalau dia sudah menghendaki. Nah, bagaimana dia bisa menghendaki untuk lakukan sesuatu? Itu terjadi kalau dia lihat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari selaraskan hidup kita sesuai dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Bukan dengan apa yang kita lihat dalam dunia ini. Jangan itu menjadi standar buat kita. Standar hidup kita, apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah dari firman Tuhan ini. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan punya kehendak yang begitu luar biasa dalam kita. Dan kalau dia sudah berkehendak, maka dia akan melaksanakannya sampai selesai. Haleluya. Kalau dia sudah mulai, dia akan selesaikan. Kita seringkali kalau kita sudah memulai sesuatu, awal-awalnya begitu penuh dengan semangat sekali, tapi ketika di tengah perjalanan banyak hambatannya, apalagi hambatan datang dari sesama anak Tuhan, sesama pelayan, akhirnya semangatnya turun sampai di paling bawah. Udah deh, lebih baik gak usah bikin apa-apa lagi untuk Tuhan. Rugi saudara-saudara. Haleluya. Ada yang pikir-pikir mau berhenti melayani Tuhan? Silakan aja. Gak apa-apa, saya gak akan bujuk-bujuk. Orang yang sudah melayani Tuhan, kehidupan rohaninya itu sudah lebih tinggi. Jadi kalau ada yang berpikir untuk tidak mau melayani Tuhan lagi, saya gak akan bujuk. Saya akan tanya kenapa. Udah benar keputusannya, ya sudah jalanan. Gitu. Tapi saudara-saudara, mari kalau kita sudah mulai sesuatu, kita mau selesaikan semua. Haleluya, seperti Tuhan. Kalau dia sudah berkehendak, dilaksanakan. Apapun keadaan yang ada di depan, dia akan laksanakan dan dia akan selesaikan. Tapi rupanya itu gak cukup sampai di situ. Saudara, apa yang dikatakan oleh Ayub tentang apa yang Tuhan katakan,
saya melihat ayat 14 ini dalam versi Indonesia Modern Bible, sebab dia akan menggenapi apa yang dirancangkannya bagiku dan masih banyak rencananya atasku. Haleluya. Dia akan menggenapi apa yang dirancangkannya bagiku. Jadi semua yang direncanakan Tuhan akan laksanakan sampai selesai. Tapi Tuhan masih banyak rencana lagi untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Masih banyak rencana. Kalau banyaknya Tuhan itu artinya saudara-saudara tidak terukur. Ya, banyaknya kita ya terukur gitu. Tapi banyaknya Tuhan gak terukur. Masih banyak yang Tuhan rencanakan bagi kita sekalian. Dan itu akan diberikan kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan melaksanakan apa yang Dia kehendaki ini? Mari kita melihat di dalam Yeskel 12 ayat yang ke-28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun apa yang keluar dari mulutku ditunda-tunda. Tuhan tidak pernah menunda. Itu artinya apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sudah katakan, Dia akan laksanakan dengan segera. Pada waktu seperti ini, tahun depan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan apa yang Tuhan sudah ingin lakukan, Tuhan tidak tunda, Dia segera melakukannya. Melalui proses, ada benih dalam kandungannya 9 bulan, kemudian perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan lakukan dengan segera. Dan apa yang Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang Tuhan sudah buat di waktu yang lalu, Tuhan juga akan buat untuk masa sekarang ini. Tapi mari kita mau renungkan kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah kita pakai standarnya Tuhan dalam menjalani hidup ini, atau standar dunia yang kita gunakan? Apa yang orang lakukan kita ikuti. Dia bikin seperti itu kok. Mungkin saudara-saudara ukuran kita, dia anak Tuhan, dia sudah pelayan Tuhan, dia hamba Tuhan. Dia bikin seperti itu, masa saya gak boleh? Saudara-saudara, ukurannya bukan manusia. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Sesuai gak dengan firman Tuhan? Kalau sesuai, lakukan. Dan kalau kita sudah lakukan kehendak Tuhan, maka saudara-saudara kita akan melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu, Dia pikirkan hidup kita. Dan pada waktunya Dia berikan kepada kita apa yang kita tidak pernah minta kepada Tuhan. Apa yang dulu mungkin kita minta, tapi kemudian kita sudah tidak minta lagi kepada Tuhan. Kita tidak lagi berdoa untuk hal seperti ini. Kita sudah berhenti. Tapi doa kita itu didengar oleh Tuhan. Dan pada waktunya dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun pada waktu Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan itu sangat-sangat mustahil. Dan tiap hari saudara-saudara kita akan selalu menghadapi hal-hal yang mustahil. Tapi saudara, yang mustahil buat kita itu tidak mustahil buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Dia berkuasa melakukan apapun. Mungkin ada doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan yang kita sudah berhenti doakan. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa semua sudah dicatat oleh Tuhan dan pada waktunya Tuhan. Semua sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan tidak akan pernah terlambat. Haleluya. Perempuan Sunem ini suaminya sudah tua. Tua dalam pengertian tidak bisa memberikan keturunan. Tapi buat Tuhan tidak ada yang terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita sekalian. Yang perlu kita lakukan adalah kita jalankan bagian kita. Kita percaya kepada Tuhan. Hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan sebuah pujian. Allah kuasa
melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Dia adalah Allah kita yang Maha Kuasa. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahu Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahu Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahu Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahu Maha Kuasa. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan percaya Allah kita Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia hanya dengan berfirman, semua itu jadi. Betapa dahsyatnya kekuatan firman itu, sehingga semua jadi dengan begitu sempurna. Haleluya. Mari kalau ada di antara kita yang sudah mulai meragukan Tuhan, apakah Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang kita pohonkan kepada Tuhan, mari pada pagi ini kita menyanyi dengan satu keyakinan. Allah kita, Dia berkuasa melakukan segala perkara. Segala perkara. Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahu Maha Kuasa. Yang percaya Allah Maha Kuasa, mari angkat tangan saudara. Kalau kami kehilangan percaya, tambahkan percaya kami pada saat kami berdiri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang melihat keadaan kami, Engkau yang kenal keadaan kami. Tuhan, mari kalau kami kehilangan percaya, tambahkan percaya itu dalam kami Tuhan. Haleluya. Jika kami percaya setiap perkataan firman Tuhan, Dia cipta
on, para singer saja nyanyikan pujian ini. Sementara saudara di tempat di mana saudara berdiri, berdoa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory bagimu, Allah yang Maha Kuasa. Mari kerjakanlah apa yang Kau kehendaki. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangi Engkau. Engkau tidak berubah dan tidak akan pernah berubah Tuhan. Kau adalah Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory. Oh, haleluya. Ya ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, saudara, apa yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan akan lakukan lagi untuk kita. Banyak rencana yang Dia akan kerjakan bagi kita sekalian. Mari bawa hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan dosa, tinggalkan kehidupan yang tidak baik. Lepaskan hal-hal yang tidak baik dari dalam hidup kita. Keluarkan dari hati kita. Biarlah kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Untuk kita melihat semua rencana Tuhan. Tuhan yang sudah sediakan bagi kita, Tuhan juga yang akan menggenapinya bagi kita semua. Haleluya. Dia besar, Dia ajaib. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau besar ya Tuhan. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya mohon yang pria saja nyanyikan pujian ini. Sebab Engkau besar ya Tuhan. Amin, amin, amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang besar. Mari Engkau berkarya di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Biar dalam iman kepadamu kami melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang tidak mungkin Engkau buat semua menjadi mungkin ya Tuhan. Haleluya. Engkau sebab Kau besar. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory, glory, glory. Haleluya. Engkau kenal kami semua, Tuhan. Engkau tahu bagaimana kami hidup pada hari-hari ini, Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Engkau selidiki setiap hati. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami jalan dalam hidup ini, Tuhan, Engkau selesaikan, Tuhan. Supaya kami dikenan oleh Tuhan. Dan kami boleh melihat rencana Tuhan. Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Masih banyak rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dan biarlah kami boleh mengalami janji Tuhan ini, rencana Tuhan ini. Karena itu Tuhan, mari Engkau bersihkan hidup kami. Kalau ada sesuatu yang salah yang kami jalan dalam hidup ini, Tuhan, Engkau bersihkan hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, biarlah Tuhan tiap-tiap hari kami hidup dalam perhatian Tuhan. Dan Tuhan pelihara kami di masa-masa sulit sekalipun. Kami melihat cara Tuhan pelihara kami begitu ajaib. Yang seringkali di luar dari apa yang kami pikirkan. Sehingga kami hanya bisa katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang heran. Betapa luar biasa Engkau Tuhan kami. Hanya itu yang akan keluar dari mulut kami, Tuhan. Melihat begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari-hari yang akan datang, Tuhan, kami tidak tahu bagaimana keadaan kami. Tapi kami tahu satu hal, bahwa hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan atur yang terbaik. Tuhan rencanakan semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau firmankan, Engkau akan melaksanakannya tanpa menundanya. Dan semua itu akan terjadi, ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Sekalipun tidak ada yang melihat, tapi kami mau Tuhan hidup dalam firman Tuhan. Sehingga Tuhan hari-hari kami, sampai kami mencapai garis akhir, kami dalam perhatian Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami mau simpan dalam hati kami, dan Tuhan, kami akan terus hidupkan firman itu dalam kami. Sehingga di keadaan apapun, pada waktu iman kami lemah, iman kami dikuatkan lagi dengan firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah menguatkan kita kembali. Kita saatnya mau memberikan korban yang kedua. Yang kedua, kita nyanyikan apa yang tak pernah dilihat mata. Semua disediakan
firman-Nya Tuhan tidak berubah. Saudara percaya, terus pegang percaya kita. Apapun kehidupan yang kita jalani, tetap percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau umumkan mulai besok Ibu Konstan yang biasa ada di tengah-tengah kita yang juga ikut ambil dalam pelayanan, mulai besok sudah ada di sekolah Alkitab, akan di karantina selama 9 bulan, belajar firman Tuhan, dipersiapkan untuk nanti jadi hamba Tuhan. Kita doakan supaya jadi hamba Tuhan yang berkenan, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita mau akhiri ibadah dengan doa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, di penghujung ibadah ini kami datang kembali kepadamu. Berterima kasih untuk saat terindah kami ada di hadirat Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau mendengar ya Tuhan. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar doa kami. Kalau saja hidup kami berkenan kepadamu, kalau tidak ada dosa dalam hati kami, maka doa kami Tuhan naik ke hadirat-Mu, Engkau mendengar dan Engkau sudah sediakan jawaban pada waktumu ya Tuhan. Waktumu tidak sama dengan waktu kami yang selalu inginnya cepat mendapatkan jawaban, tapi Tuhan Engkau tidak pernah terlambat dan Engkau tidak pernah berlambat-lambatan. Walaupun kami merasakannya sangat lambat sekali, tapi Tuhan Engkau tidak pernah terlambat. Pada waktu Engkau memberikan jawaban, kami akan terheran-heran ya Tuhan Yesus, seperti Marta, Maria, mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhan, tapi Engkau menunda untuk pergi kepada mereka setelah semuanya terlambat. Tapi buat Engkau tidak terlambat, Engkau bangkitkan Lazarus. Betapa mereka berterima kasih, betapa seluruh orang-orang Samaria bersorak-sorai melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya Tuhan, kami mengerti bahwa Engkau sepertinya terlambat karena Engkau mau membuat kami pada waktu kami dalam keadaan memang sudah tidak bisa berharap lagi. Tapi pada waktu kami melihat kemuliaan Tuhan, kami bisa bersorak memuji Engkau, bahkan kami bisa ceritakan kepada orang lain. Kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat ya Tuhan. Sehingga apa yang kami alami, itu pun bisa dialami oleh orang lain ya Tuhan Yesus. Rencana-Mu begitu indah dalam hidup kami, itu sebabnya kami mau terus dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau berjalan dalam iman dari hari ke hari, terus bertambah-tambah dalam iman kepadamu sampai kami mencapai garis akhir ya Tuhan. Sampai kami ketemu dengan Engkau. Kami ketemu dengan Engkau dalam iman kepadamu ya Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang bisa menggerogoti iman kami. Tapi Tuhan, kami mau menjaga iman kami kepadamu. Itu sebabnya kami mau ada di rumah Tuhan, selalu mendengar firman-Mu sehingga membangkitkan iman kami. Dan dengan iman ini kami akan terus berjalan sampai di penghujung jalan kami Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga rumah tangga. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati usaha mereka semua, biarlah dalam kendali, dalam kontrolnya Tuhan. Haleluya. Tuhan, betapa kami bahagia sebab semua dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan atur yang terbaik. Sekalipun mungkin ada waktunya kami mengalami sesuatu yang tidak baik, tetapi di ujungnya kami melihat Engkau bukakan semua Tuhan menjadi begitu baik ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau mengandalkan Engkau, kami mau percaya penuh kepadamu. Tiap-tiap hari kami bangun percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Dengan percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun Tuhan, ada banyak yang Tuhan kerjakan bagi kami sekalian. Dan kami terima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih berkati semua yang sudah melayani Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Buka pintu sorga dan Engkau curahkan berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani. Engkau limpahkan bagi mereka Tuhan. Engkau tahu semua apa yang kami perlu dan kami percaya Engkau mengadakan semua demi untuk mendatangkan pujian dan kemuliaan bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Berdoa untuk Ibu Konstan yang mulai besok dia ada di sekolah Alkitab selama 9 bulan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, Engkau akan bekerja di sana dalam pribadinya, persiapkan dengan firman-Mu.
Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan sehingga nanti setelah 9 bulan keluar sebagai hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memberkati banyak orang melalui kehidupannya Tuhan. Tuhan tolong semua dalam proses belajar mengajar di sana, dia bisa lewati semua masa-masa sulit sekalipun, dia bisa lewati sampai selesai. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Pada akhirnya sudah dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.